Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ini Bu telah meluangkan waktu karena di tengah-tengah kesibukan Ibu, saya tahu sebagai pimpinan pasti Ibu juga sebagai ibu rumah tangga yang ya pasti kesibukannya lebih ya. Iya. Mungkin Ibu sedikit sudah mengetahui nih tentang topik pembahasan kita kali ini, Bu ya. Jadi saya mau tanya-tanya sedikit nih Bu, masalah kepemimpinan dari Ibu sebagai kepala sekolah SMP Negeri 2 Karamat di Kabupaten Bol ini. Mengenai pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Oh iya ya. Siap Bu. Langsung saja Bu ya. Iya. Memanfaatkan waktu yang ada. Jadi selama ini kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral. Gimana menurut Ibu? Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Selama saya sebagai kepala sekolah SMP 2 Karamat, yang jelas banyak mengalami kasus-kasus yang bisa disebut sebagai dilema etika, bisa disebut juga sebagai rujukan moral. Iya. Nah, dalam kasus itu kan pasti kita bisa mengidentifikasi, oh ini masuk dilema etika, ini masuk rujukan moral, di mana satu ciri khasnya dilema etika itu keputusan itu harus benar-benar membuat keputusan yang benar yang bisa kedua belah pihak itu merasa nyaman dan betul. Tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pihak. Nah, di situ saya bisa ambil bahwa ini masuk pada dilema etika kasus. Sebaiknya atau kasus masalah etika moral. Di sini masalah etika yang jelas kayak ada bujukan. Oh ya, bujukan moral. Bujukan moral yang harus saya pertimbangkan efeknya atau akibatnya setelah mengambil itu karena menyangkut dengan moral. Bujukan moral. Nah, di situ ya bisa saya masukkan bahwa kasus ini masuk pada bujukan moral. Jadi di sini Ibu sudah bisa membedakan mana dilema etika atau mana bujukan moral. Nah, dari sini kira-kira Ibu bisa mencontohkan tidak kira-kira mana ada tidak salah satu contoh kasus di sekolah kita ini yang merupakan dilema etika kira-kira Ibu. Oh ya, kalau contoh dari dilema etika itu karena banyak ya, salah satu yang dikasih seperti kami di sekolah itu untuk pagar depan sekolah itu ada merupakan pengamanan dan keindahan dari sekolah itu. Nah, di lain pihak untuk pemuda desa, kebetulan depan sekolah kami kan lapangan bola kaki. Jadi pemuda desa itu punya waktu senggang untuk olahraga di lapangan atau di depan sekolah kita. Yang jelas di mana bola itu kan selalu masuk di dalam sekolah maupun orang atau masyarakat yang nonton selalu menjadikan pagar ini tempat duduk. Secara penglihatan orang yang lihat atau orang yang lewat itu tidak bagus, tidak etis. Nah, jadi di situ saya mengambil kebijakan dari sebagai seorang pimpinan sekolah untuk mengamankan sekolah supaya cantik dan sebagainya. Pagar itu saya pagari atau tambahkan dengan kawat duri. Nah, tapi di lain sisi dari pihak masyarakat atau pemuda menjalankan itu atau kebijakan yang saya ambil itu merasa merugikan untuk mereka karena jangan sampai bola yang mereka gunakan atau main itu kena kawat duri. Nah, itu. Jadi ini betul-betul dilema. Dilema karena kedua-duanya merasa betul. Kepentingannya dari pihak kami di sekolah maupun desa. Betul. Gitu. Selanjutnya Bu, dari masalah tadi kira-kira tentunya kita perlu pengambilan keputusan ya. Jadi bagaimana Ibu ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang seperti tadi itu, Bu, yang kepentingannya sama-sama itu sama-sama betul. Nah, karena kasus yang sudah dialami yang saya harus ambil keputusan
supaya tidak merugikan kami di pihak sekolah maupun pihak masyarakat atau pemuda desa. Jalan yang saya harus tempuh itu saya mengundang komite, mengundang dari pihak desa, pemuda desa yang terlibat maupun kepala desa untuk sama-sama kita membicarakan jalan terbaik ini bagaimana. Selain Ibu tadi kan seperti mengatakan mengundang kepala desa, pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan inilah. Selain misalnya mengundang komite dan lain sebagainya, apakah ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa lagi yang bisa Ibu lakukan selama ini? Sebelumnya itu sebelum saya mengundang memang saya menghadap kepala desa, melapor keadaan atau kejadian karena dari pihak masyarakat sudah mencabut kawat duri dan itu tanpa sepengetahuan kami di sekolah. Jadi saya merasa dirugikan dan fasilitas yang ada dirusak. Jadi saya melapor kepala desa untuk meminta tanggapan atau tindakan selanjutnya yang terbaik itu bagaimana. Karena dari desa itu menerima dan menjanji dan saya rasa janjinya itu masih membutuhkan 1-2 hari dan agak berlarut. Akhirnya saya mengambil kebijakan, saya undanglah ke sekolah tempat musyawarahnya. Jadi langkah yang Ibu tempuh itu selain melapor kepala desa, mengundang juga langsung ke sekolah. Iya, mengundang langsung ke sekolah. Selanjutnya Ibu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ini dalam mengambil keputusan seperti kasus-kasus yang tadi? Dari kasus yang dialami itu yang saya mengambil efektif itu alhamdulillah dengan undangan itu mereka bisa hadir dari pihak komite, kepala desa atau pemuda itu bisa hadir dan kita bisa musyawarah mengambil keputusan yang terbaik yang tidak merugikan kami di pihak sekolah maupun tidak merugikan dari pihak pemuda atau desa. Dari itu jalan yang saya harus ambil adalah musyawarah. Jadi duduk bersama itu lebih efektif mencari solusi. Yang efektif itu mencari solusi adalah dengan jalan pertama mengundang, terus kita harus bermusyawarah. Selanjutnya Bu, kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan masalah tantangan ya dalam pengambilan keputusan masalah kasus-kasus dilema etika ini Bu? Wah, kalau masalah tantangan ya banyak. Cukup banyak tantangannya. Banyak tantangan. Salah satu contoh kasus yang sudah kita bicarakan dari awal ini, karena dalam musyawarah itu juga ada tantangannya di mana dari pihak desa tidak mau menerima musyawarah yang kita putuskan sama-sama, karena ada beban tersendiri buat mereka. Tapi kalau kita berpikir secara logis bahwa ini sudah jalan terbaik untuk kedua belah pihak. Karena itu yang tantangannya itu salah satu pihak tidak mau atau merasa keberatan. Jadi itu tantangan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, apakah dalam mengambil keputusan ini kira-kira Ibu punya jadwal tersendiri atau bagaimana menurut Ibu untuk menyelesaikan masalah ini dalam mengambil keputusan? Dalam mengambil keputusan selama masalah yang saya hadapi, saya tidak buat jadwal tersendiri, tapi saya lihat kondisi yang ada berdasarkan masalah yang saya hadapi. Berarti sesuai kondisi. Apakah ini tepat hari ini misalnya jam begini kita harus ambil ini. Jadi lebih cepat lebih bagus kira-kira begitu ya. Selanjutnya Bu, kira-kira ada seseorang tidak atau faktor-faktor yang selama ini yang bisa mempermudah kita lah dalam ataupun membantu dalam mengambil keputusan? Ya jelas setiap masalah tidak mungkin kepala sekolah bergerak sendiri. Pasti ada guru atau orang-orang yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah itu. Di sini kalau ditanya faktor-faktor atau pendukung dari masalah itu, kalau kasus yang sudah dialami, yang jelas saya komunikasi dengan Wakasek, saya panggil dan saya lihat permasalahan ini mengarah ke masyarakat, ya jelas saya harus panggil juga bagian urusan humas hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, mereka itu yang membantu saya
untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan tentu fasilitas yang ada yang digunakan. Saya lihat dari faktor latar belakang masyarakat di sini, saya lihat masyarakat di sini itu latar belakang sukunya hampir sama ya, suku Buol kan. Iya. Apakah itu merupakan salah satu faktor yang Ibu anggap mempermudah karena mungkin sama-sama suku jadi lebih mudah komunikasi atau bagaimana, Bu? Ya, kebetulan kan dalam hal suku memang di wilayah atau sekitaran sekolah ini dominan atau semua suku Buol. Jadi yang saya ambil itu orang atau guru yang memang tinggal di wilayah sekitaran sekolah yang sudah tahu karakter daripada masyarakat di sekitar sekolah itu. Berarti itu secara tidak langsung itu adalah faktor yang mempermudah juga. Iya, karena, betul. Itu dia salah satu jalan yang Ibu tempuh mengambil orang yang sudah tahu karakteristik masyarakat. Iya. Selanjutnya yang terakhir nih Bu, tidak dirasa sudah pertanyaan terakhir nih Bu. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan tadi nih, poin 1 sampai poin 7, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik ini atau pengalaman yang saat Ibu mengambil keputusan? Ya, dari semua yang saya alami, entah masalah dilema etika ataukah masalah rujukan moral, itu yang paling berkesan sama saya itu adalah setiap masalah itu harus dimusyawarahkan. Iya, betul. Tidak mungkin satu orang pimpinan itu memutuskan sendiri betul. Karena hasilnya itu akan ada saja yang tidak terima. Kalau kita walaupun kepala sekolah itu menganggap baik, tapi belum tentu itu baik di rekan kerja maupun yang menghadapi masalah itu. Jadi intinya setiap yang kita ambil itu atau masalah yang kita hadapi harus dimusyawarahkan jalan keluarnya yang terbaik bagaimana. Musyawarah. Bisa disimpulkan berarti Ibu dalam mengambil keputusan itu Ibu sangat menjunjung tinggi nilai musyawarah, kerjasama dan lain sebagainya. Karena keputusan yang menurut Ibu itu yang harus diambil karena berdampak bagi orang banyak. Jadi harus betul-betul hati-hati dalam mengambil keputusan. Jadi itu saja Bu, terima kasih atas waktunya yang telah Ibu luangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum Ibu. Salam Pak. Ya, Ibu Jumi apa kabar Ibu? Alhamdulillah, Pak Andi sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat di tengah-tengah cuaca yang cukup ekstrim ya, hujan terus. Iya, hujan terus dah seharian ini. Iya Bu. Oke Bu, terima kasih Bu ya telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya Ibu. Saya tuh sebagai kepala sekolah, sebagai ibu rumah tangga juga yang pasti sibuk ya, telah meluangkan waktu. Terima kasih Bu. Oke Ibu. Nah, Ibu mungkin Ibu sedikit sudah tahu ya tentang topik pembahasan kita kali ini. Jadi saya sebenarnya mau bertanya-tanya ini Bu, sedikit ya masalah kepemimpinan dari Ibu sebagai kepala sekolah di SDN 12 Tiloan ya Bu ya, Kabupaten Buol. Silahkan Pak, boleh. Oke, siap, terima kasih Bu. Jadi ini mengenai pengambilan keputusan ya Bu yang berhubungan dengan ya dilema etika ataupun bujukan moral. Saya rasa Ibu sudah tahu itu tentang dilema etika ataupun bujukan moral. Oke. Langsung saja Bu ya ke ini ya. Nah, jadi yang pertama ini Bu, selama ini kan ya Ibu sebagai kepala sekolah, mungkin bagaimana ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ya merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral Bu? Selama ini kebetulan saya diposisikan sebagai kepala sekolah. Ya. Tentunya dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut dilihat dulu dari kasusnya. Apabila kasus tersebut terdapat hal atau sebuah kepentingan yang sama-sama baik, yang
sulit untuk mengambil keputusan Oke. sehingga menyebabkan kita dilema. Iya, Jadi itu oke. bisa dikatakan kasus dilema etika. Oke, dilema etik. Nah, iya. Kemudian selanjutnya apabila ada kasus yang menyangkut benar atau salah, atau kita dihadapkan pada situasi kondisi benar atau salah dalam pengambilan keputusan, itu yang disebut kasus yang berupa seperti itu Pak, kalau dari pengidentifikasian saya selaku. Oke, jadi berarti Ibu mengidentifikasi kasus itu membedakan ya. Kira-kira mana yang menjadi kasus dilema etika, mana kasus yang menjadi bujukan moral. Itu tadi Bu ya. Oke, selanjutnya Ibu, yang kedua ini Ibu. Kan selama ini juga dalam terutama dalam kasus-kasus di mana dua kepentingan Bu ya, dua kepentingan seperti yang Ibu katakan tadi, dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Ibu. Jadi bagaimana kira-kira Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu itu terhadap kasus-kasus yang itu sama-sama kepentingannya benar Bu? Iya, berarti dalam hal ini dilema etika Pak ya? Iya, yang dilema etika Bu. Ya, terkait masalah itu tentunya saya sebagai pemimpin tidak mungkin mengambil keputusan sepihak. Artinya saya hanya mengambil keputusan dari saya sendiri, akan tetapi selama dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, saya mengajak rekan-rekan atau stakeholder sekolah duduk bersama untuk mendapatkan keputusan atau solusi dari masalah tersebut. Oke, ya, jadi menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya Ibu itu mengundang atau mengajak teman-temannya atau seluruh stakeholder di sekolah untuk duduk bersama-sama, misalnya bermusyawarah dalam mengambil keputusan itu. Apalagi keputusannya mengandung nilai-nilai kebajikan ya Bu, yang sama-sama benar. Oke. Ya lanjut Bu, dari dalam pengambilan keputusan itu tentu menurut saya Bu pasti punya langkah-langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan. Kira-kira ini Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa ini yang akan yang selama ini Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan? Iya, tentunya hal yang pertama itu adalah identifikasi masalah dulu. Iya. Ketika kasus itu terjadi, saya identifikasi dulu apa yang terjadi, apa yang melatar belakangi kasus tersebut. Betul. Kemudian siapa yang terlibat, kemudian di mana tempat kejadiannya, sehingga saya dalam artian mencari tahu dulu kronologis kejadian tersebut. Itu yang pertama Pak ya. Iya, kemudian langkah selanjutnya, saya selanjutnya mengumpulkan warga sekolah. Dalam hal ini guru-guru ataupun mitra sekolah, dalam hal ini komite. Kemudian selanjutnya setelah mereka berkumpul dan kita berdiskusi, barulah langkah selanjutnya mengambil keputusan. Oke, itu menjadi langkah prosedur ya. Dan seperti yang katakan tadi berarti mencari tahu dulu nih latar belakang masalahnya atau kronologi kejadiannya. Saya bisa simpulkan begitu untuk bisa memutuskan masalah tersebut. Nah, selanjutnya ini Bu, masalah kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu tuh anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mengandung kasus dilema etika yang efektif Bu? Yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan bagi saya itu mungkin yang pertama, sesegera mungkin berdiskusi dengan teman-teman. Artinya tanpa menunda, ya kan, prinsipnya lebih cepat lebih baik. Kemudian selanjutnya langkah cara efektif selanjutnya, saya mempertimbangkan atau kita semua yang berada di
dalam ruang diskusi itu mempertimbangkan peraturan yang ada sesuai dengan kasus yang terjadi. Kemudian selanjutnya membandingkan dampak yang terjadi terhadap keputusan, apakah itu dampaknya baik atau dampaknya bagaimana. Oke, saya bisa simpulkan berarti yang Ibu anggap efektif itu lebih ke apa namanya mempertimbangkan dari berbagai pihak. Biasanya dalam hal itu misalnya makan musyawarah dengan teman-teman itu untuk memikirkan dampaknya. Oke. Selanjutnya hal-hal apa saja ini Ibu yang selama ini merupakan tantangan? Nah, jelas menurut saya dalam pengambilan keputusan apalagi dalam etika ini pasti punya tantangan tersebut. Kira-kira tantangan dalam pengambilan keputusan itu apa menurut Ibu? Selama ini tantangan yang saya anggap menjadi tantangan saya itu adalah bagaimana saya menyampaikan pertimbangan agar mudah dipahami oleh stakeholder sekolah. Artinya pertimbangan yang datangnya dari saya itu saya jelaskan sedemikian rupa supaya mereka paham tanpa harus saya jelaskan berulang-ulang. Jadi itu tantangan saya. Oke, oke, oke. Itu merupakan tantangan pada Ibu. Selanjutnya, apakah Ibu ini memiliki sebuah jadwal, mungkin jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema, ataukah mungkin Ibu langsung menyelesaikan di tempat tersebut? Gimana, Bu? Kalau selama ini saya lakukan spontan. Oh, Jadi maksudnya spontan di sini maksudnya tidak mengeksekusi langsung di tempat kejadian, tidak. Maksudnya tidak menunda-nunda entah besok atau lusa kita jadwalkan penyelesaiannya. Kalau bisa hari itu juga diselesaikan. Ya begitu maksud saya secara spontan. oke. Apalagi kalau misalnya kasusnya itu menyangkut seperti dilema etika, harus kita selesaikan secepat mungkin, karena yang ditakutkan kan kalau kita jadwalkan nanti besok lah kita rapat untuk memutuskan atau lusa, yang ditakutkan besok ada lagi masalah yang datang, meskipun sebenarnya kita tidak menginginkan masalah, tapi kan untuk mengantisipasi jangan sampai kita jadwalkan besok atau lusa pengambilan keputusannya. Nah di hari itu juga terjadi lagi kasus yang tidak diinginkan, kan bisa menumpuk Iya. begitu kasus. Oke, 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 ya. Jadi prinsipnya Ibu itu kalau bisa dilakukan hari ini, kenapa Bu harus ditunda-tunda? Berarti Iya, tidak akan. lebih cepat lebih baik. Iya, prinsip lebih cepat lebih baik karena takutnya ada masalah lagi ke depannya. Iya. Kita tidak tahu toh. Jadi harus secepat mungkin, sesegera mungkin kita menyelesaikan kasus. Oke, oke. Masuk. Selanjutnya Bu ada kita. Kira-kira dalam pengambilan keputusan ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja ini yang mempermudah Ibu dalam itu mengambil keputusan itu, Bu? Dalam kasus-kasus dilema etika, Bu. Iya, faktor-faktor yang mempermudah saya selama ini, eh, saya merasa teman-teman guru di sekolah itu sangat solid dan gercep dalam maksudnya cepat tanggap Iya. dalam menyelesaikan masalah apabila ada masalah yang terjadi di sekolah. Jadi itu merupakan salah satu faktor yang mempermudah karena mereka sangat solid dan gercep. Kemudian sifat pedulinya mereka itu tinggi, tidak sekedar cuek Allah ngapain begitu, tapi mereka itu mau bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Oke, masalah faktor yang mempermudah itu seperti Ibu katakan tadi, teman Ibu solid di sekolah, terus cepat tanggap, sifat peduli atau empatinya juga luar biasa dari teman-teman Ibu di sekolah. Itu dalam itu yang membantu Ibu selama ini. Oke, oke. Selanjutnya dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi,
kira-kira pelajaran apa yang dapat Ibu petik nih dari pengalaman yang Ibu dalam Ibu biasa mengambil keputusan masalah dilema etika? Iya, kalau masalah pembelajaran, Pak, eh, pembelajaran yang dapat saya petik banyak sekali, mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu, hanya garis-garis besarnya saja yang saya sebutkan. Yang pertama itu pelajaran yang dapat kita petik, eh, jangan menunda-nunda dalam penyelesaian masalah. Ya, seperti saya katakan tadi, ketika ada masalah, saya tidak perlu menjadwalkan, tapi saya spontan. Dalam artian, kalau bisa diselesaikan hari itu, ngapain nunggu besok, begitu. Kemudian selanjutnya, apabila kita dihadapkan dengan satu kasus atau masalah, jangan menghindar. Artinya masalah itu dihadapi, bukan dihindari. Masalah itu harus diselesaikan atau dicarikan jalan solusi. Jangan dihindari. Kemudian selanjutnya, pelajaran yang saya petik selanjutnya itu, dalam mengambil keputusan, kita sebagai pemimpin harus memilih opsi yang memiliki sedikit resiko. Artinya yang lebih besar manfaatnya daripada. Oke, itu saja Bu. Iya, Oh iya, coba. itu saja Pak. Karena kalau mau dijelaskan Iya, iya. satu persatu, banyak sekali Iya. pelajaran yang bisa diambil, Pak. Iya, iya. Aduh, tidak terasa ternyata tadi itu pertanyaan yang terakhir saking Saking seru asiknya asiknya diskusi. apa nih wawancara dengan Ibu. Jadi saya bisa simpulkan dari wawancara kita, Ibu ini merupakan orang yang sangat cepat tanggap terhadap masalah. Banyak juga pelajar dipetik seperti jangan menghindari masalah, tapi sebisa mungkin kita menghadapi masalah yang ada. Itu dia. Itu Iya, betul. yang bisa saya tangkap dari wawancara kita kali ini. Gitu. Baik Ibu, saya rasa tadi cukup Sudah selesai, menarik. Pak, ya? Iya, sudah selesai ternyata. Sangat menarik wawancaranya, Bu. Oke, saya rasa apa namanya dari wawancara tadi, saya mengucapkan banyak terima kasih, Bu. Apa namanya Ibu telah meluangkan waktu, saya telah mengganggu waktu istirahat Ibu mungkin, ya. Itu, Bu. Iya, iya, tidak apa-apa, Pak. Oke, Bu. Eh, Sampai ketemu lagi. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.